Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas kontinuitas dan diskontinuitas dari Calvin ke Katekismus Heidelberg dalam konsentrasi bagian introduksi. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan dalam konsentrasi doktrin keselamatan. Doktrin keselamatan menempati peran sentral dalam Katekismus Heidelberg, sebagaimana sudah dibeberkan secara terprogram pada pertanyaan dan jawaban pertama. Katekismus Heidelberg mengambil sikap moderat dengan menghindari pembahasan polemik tentang doktrin predestinasi. Hal ini merupakan konsensus yang diterima secara luas. Namun, jika ditelaah lebih dekat, ciri-ciri khas lainnya dalam soteriologi Katekismus Heidelberg dapat ditemukan. Sekali lagi, mengikuti Calvin, tampaknya Katekismus Heidelberg tidak menawarkan ordo salutis yang jelas. Katekismus Heidelberg tidak membahas anugerah umum dan panggilan eksternal. Bahkan, pembahasan yang lebih positif tentang hubungan antara panggilan yang efektif dan kelahiran kembali juga tidak ada dalam Katekismus Heidelberg. Iman adalah yang pertama disebutkan dalam ordo salutis dalam Katekismus Heidelberg. Ketika memulai ordo salutis dengan iman sekali lagi, kita teringat pada Ordo Salutis Calvin dalam Institutio-nya. Calvin memulai buku ketiga Institutio dengan soteriologi klasik yang membahas pekerjaan Roh Kudus yang memberikan iman sebagai pekerjaan roh yang paling penting di dalam orang percaya. Dalam definisinya tentang iman sejati, Katekismus Heidelberg membedakan antara sekedar pengetahuan pasti yang dengannya saya memegang teguh semua yang telah diwahyukan Allah kepada kita dalam kitab suci, dengan kepercayaan sepenuh hati yang diciptakan Roh Kudus di dalam saya melalui Injil. R.T. Kendall berpendapat bahwa perbedaan antara iman dan kepercayaan sepenuh hati adalah perbedaan yang umum di era pasca reformasi, yang hanya menunjukkan ketidaksenambungan dengan pandangan Calvin sendiri. Sebagai contoh, Kendall berbicara tentang penerimaan yang tampaknya tidak dipertanyakan atas perbedaan antara iman dan kepastian. Seperti yang dibahas dalam pengakuan iman Westminster, yang membahas diskusi tentang iman dan kepastian keselamatan dalam dua bab terpisah. Ketika melawan R.T. Kendall, Joel Beeke berpendapat bahwa perbedaan yang tajam antara iman dan apa yang disebut kepercayaan sepenuh hati tidak selalu dianjurkan dalam Katekismus Heidelberg. Karena Katekismus Heidelberg agak terbuka terhadap berbagai interpretasi tentang hubungan antara iman dan kepercayaan sepenuh hati ini. Bahkan, jika perbedaan ini ada, perbedaan ini lebih jelas dianjurkan oleh Zacharias Ursinus. Bagi Beeke, bahkan gagasan tentang kepastian keselamatan atau eksperimental memiliki akarnya dalam pemikiran Calvin sendiri. Tampaknya dalam komentarnya tentang Katekismus Heidelberg, Ursinus memang membedakan antara iman yang menyelamatkan yang terkait dengan gagasan tentang kepercayaan sepenuh hati dan jenis-jenis iman yang tidak menyelamatkan lainnya yang dapat dikaitkan dengan gagasan tentang sekedar pengetahuan pasti yang dengannya saya memegang teguh semua yang telah diwahyukan Allah
kepada kita dalam kitab suci. Jenis iman yang tidak menyelamatkan yang pertama disebut iman historis, yaitu sekedar pengetahuan dan kepercayaan tentang hal-hal tertentu yang telah dilakukan oleh Allah. Jenis kedua disebut iman sementara yang disebutkan oleh Kristus dalam perumpamaan tentang penabur. Terakhir, jenis iman yang tidak menyelamatkan yang ketiga disebut iman akan mujizat yang merupakan karunia khusus untuk melakukan beberapa pekerjaan luar biasa tanpa harus diselamatkan. Oleh karena itu, Ursinus dengan jelas membedakan antara iman sejati yang menyelamatkan yang disebut kepercayaan sepenuh hati dan sekedar pengetahuan pasti. Jika komentar Ursinus tentang Katekismus Heidelberg diterima sebagai otoritas representatif untuk memahami Katekismus Heidelberg, maka dapat dikatakan dengan tepat bahwa Katekismus Heidelberg memiliki konsep pengetahuan yang berbeda dan bersamaan dengan itu konsep iman yang berbeda dari konsep Calvin. Namun ini tidak boleh dipahami sebagai ketidaksetiaan atau bahkan pengkhianatan terhadap ajaran Calvin. Sebaliknya, penulis Katekismus Heidelberg mengkontekstualisasikan teologi Calvin dalam situasi baru yang menuntut beberapa pengembangan tentang pemahaman yang segar. Gerakan reformasi telah menjadi lebih mapan pada masa Ursinus. Akibatnya, banyak orang dilahirkan dengan iman reformasi tanpa mengalami pergumulan apapun tentang kepastian akan keselamatan. Seperti pertobatan Luther atau Calvin yang beranjak dari iman tahayul menjadi iman yang mencari pemahaman. Dalam situasi seperti itu, penekanan pada kepastian akan keselamatan sebagai iman sejati yang menyelamatkan adalah penekanan yang dapat dimengerti dan bahkan diperlukan. Isu soteriologi lainnya yang paling banyak dibahas adalah isu kelahiran kembali. Isu ini mirip dengan isu pembedaan antara iman sejati yang menyelamatkan yang ditandai dengan kepercayaan sepenuh hati dan pengetahuan yang pasti. Setidaknya ada dua alternatif yang berkenaan dengan kelahiran kembali. Memandang Katekismus Heidelberg dalam kontinuitas atau diskontinuitas dengan Ordo Salutis Calvin. Mereka yang memilih diskontinuitas percaya bahwa Katekismus Heidelberg mengajarkan Ordo Salutis yang berbeda dengan menempatkan kelahiran kembali sebelum iman. Seperti yang telah disebutkan, Katekismus Heidelberg tidak memiliki pembahasan yang jelas tentang hubungan antara panggilan efektif dan kelahiran kembali. Namun, memang ada pertanyaan yang menyebutkan kelahiran kembali atau lahir baru di bagian pertama tentang ketidakmampuan manusia dalam melakukan perbuatan baik. Pertanyaannya, tetapi apakah kita begitu jahat dan menyimpang sehingga kita sama sekali tidak mampu berbuat baik dan cenderung melakukan segala kejahatan? Jawaban, ya, kecuali kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Dengan menyebutkan gagasan kelahiran kembali di bagian pertama, yang masih menjadi pertanyaan adalah, apakah Katekismus Heidelberg menempatkan kelahiran kembali sebelum iman dalam Ordo Salutisnya? Jika iya, maka Katekismus Heidelberg mengajarkan konsep yang berbeda dari Calvin, sebagaimana yang diwakili oleh institusionya. Jika tidak, apakah konsep kelahiran kembali dalam Katekismus Heidelberg sama persis dengan konsep Calvin? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membandingkan lagi komentar Ursinus dengan tulisan-tulisan Calvin. Sayangnya dalam pertanyaan 8, ketika kelahiran kembali disebutkan, Ursinus tidak menguraikan lebih lanjut tentang kelahiran kembali. Sebaliknya, pembahasan berfokus tentang kehendak bebas manusia. Selain pertanyaan nomor 8, kelahiran kembali disebutkan di pertanyaan 71 dan 73 dalam konteks baptisan kudus. Sekali lagi, penjelasan tentang kelahiran kembali tidak dapat ditemukan dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun, ada bagian pada komentar Ursinus yang menyebutkan secara singkat istilah regenerasi dalam pembahasan tentang pengaruh Injil. Dampak yang tepat dari Injil adalah melalui iman, pertobatan kita
sepenuhnya kepada Tuhan, pembenaran, kelahiran kembali, dan keselamatan. Karena melalui iman, kita menerima Kristus dengan segala berkat-Nya. Urutan keselamatan yang dipilih Ursinus yaitu kelahiran kembali, mengikuti pembenaran dan bersama dengan fakta tidak adanya istilah pengudusan, mengarah pada hipotesis bahwa Ursinus menganggap kelahiran kembali bukan sebagai kelahiran kembali yang mendahului iman, tetapi sebagai pengudusan yang mengikuti pembenaran. Dengan kata lain, kelahiran kembali tidak lain adalah seluruh proses di dalam pengudusan sebagaimana dijelaskan pada bagian ketiga tentang rasa syukur dalam Katekismus Heidelberg. Dalam pertanyaan 88-91, konsep pertobatan dijelaskan terdiri atas dua bagian, pematian manusia lama dan penghidupan kembali manusia baru. Yang dimaksud dengan pematian manusia lama adalah menyesali dosa dengan tulus dan semakin membenci serta menjauhinya. Sementara itu, penghidupan kembali manusia baru adalah sukacita sepenuh hati di dalam Allah melalui Kristus dan kasih serta kesenangan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dengan melakukan segala macam pekerjaan baik. Dalam komentarnya, Ursinus menjelaskan bahwa istilah pertobatan, repentance, atau conversion, digunakan secara bergantian dengan istilah-istilah seperti kelahiran kembali, pembaruan, dan pertobatan. Jika kelahiran kembali identik dengan pengudusan atau pertobatan, maka dapat disimpulkan bahwa bagi Ursinus, iman mendahului kelahiran kembali. Dalam Institutio-nya, Calvin mengidentifikasi kelahiran kembali melalui iman dengan pertobatan. Pertobatan terdiri atas dua bagian, mortifikasi dan vivifikasi. Yang disebut mortifikasi adalah kesedihan jiwa yang dikandung dari pengakuan dosa dan kesadaran akan penghakiman ilahi. Hal ini menghasilkan kerendahan hati melalui penyesalan hati mereka. Vivifikasi dipahami sebagai keinginan yang timbul dari kelahiran kembali untuk hidup dalam kekudusan dan pengabdian. Dengan demikian, Calvin memandang kelahiran kembali tidak lain adalah pertobatan yang memiliki dua aspek, yaitu mortifikasi dan vivifikasi. Oleh karena itu, setidaknya dapat disimpulkan dari Institutio bahwa Calvin menempatkan iman sebelum kelahiran kembali atau pertobatan. Namun, dalam tafsirannya tentang Yohanes yang ditulis pada tahun 1553, antara edisi keempat dan terakhir Institutio, Calvin menulis bahwa iman adalah buah dari kelahiran kembali. Artinya, iman tidak muncul dari kekuatan manusia sendiri, tetapi dari Roh Kudus. Dengan kata lain, Calvin memiliki pandangan yang ambivalen mengenai Ordo Salutisnya dalam berbagai tulisannya. Memang benar, Calvin sendiri mengatakan bahwa seseorang tidak perlu memilih secara sepihak antara iman mendahului kelahiran kembali atau kelahiran kembali mendahului iman, karena kedua pandangan tersebut dapat diselaraskan dengan memahami bahwa kelahiran kembali merupakan pekerjaan Allah yang misterius yang tidak diketahui oleh orang percaya. Di sisi lainnya, imanlah yang memampukan orang percaya untuk memahami kasih karunia Kristus sebagai milik mereka. Jika dilihat dari perspektif pekerjaan ilahi, kelahiran kembali mendahului iman. Sebaliknya, jika dilihat dari pengalaman historis orang percaya, imanlah yang mendahului kelahiran kembali. Jika penjelasan tentang identifikasi kelahiran baru dan pertobatan atau pengudusan diterima, maka dapat disimpulkan bahwa konsep Ursinus bersama dengan konsep Katekismus Heidelberg sejalan dengan pemikiran Calvin. Akan tetapi, Calvin memberi ruang bagi kelahiran baru yang mendahului iman. Pandangan terakhir ini dinyatakan dan diterima dalam pengakuan iman Westminster. Sedangkan Katekismus Heidelberg menganut urutan dari iman kepada kelahiran baru. Konsep ini sejalan dengan kecenderungan Katekismus Heidelberg yang lebih menekankan dimensi antropologis Ordo Salutis, sedangkan pengakuan iman Westminster lebih menekankan aspek teosentrisme. Dengan begitu, Katekismus Heidelberg dan Westminster berada dalam batasan teologi Calvin semata. Bukanlah tugas yang mudah untuk menyusun dengan jelas Ordo Salutis yang ditawarkan oleh Katekismus Heidelberg. Misalnya, pembenaran sudah disebutkan dalam pertanyaan pembuka katekismus. Seseorang tidak dapat
Seseorang tidak dapat mengharapkan urutan yang logis seperti yang dianjurkan dalam ortodoksi reform kemudian. Logik teologis dalam Katekismus Heidelberg tampaknya disajikan secara organik daripada dalam urutan logis yang jelas. Masalah pembenaran misalnya dapat ditemukan dalam pertanyaan dan jawaban 37-39, 45 dan 56 dan 59-61. Dengan kata lain, tidak ada tempat khusus yang secara eksklusif membahas doktrin pembenaran. Sebaliknya, doktrin ini tersebar di berbagai tempat. Konsep soteriologis dalam Katekismus Heidelberg mencakup berbagai teori penebusan. Teori Christus Victor misalnya muncul dalam pertanyaan pertama ketika dikatakan bahwa Kristus telah membebaskan saya dari tirani iblis. Selain ini, teori kepuasan yang dikembangkan oleh Anselmus dari Canterbury juga hadir dalam pertanyaan jawaban 37 yang membahas penderitaan Kristus. Kristus menanggung dalam tubuh dan jiwa murka Allah terhadap dosa seluruh umat manusia. Teori soteriologis reformatoris yang paling penting tentang substitusi hukuman muncul dalam pertanyaan jawaban 38. Agar dia, meskipun tidak bersalah, dapat dihukum oleh hakim duniawi dan dengan demikian membebaskan kita dari penghakiman Allah yang keras yang akan menimpa kita. Meskipun teori substitusi hukuman merupakan teori terpenting dalam reformasi, Calvin mengajarkan teori kepuasan. Calvin juga mengajarkan teori kepuasan. Ia menulis bahwa Allah mengasihi kita dan pada saat yang sama juga marah kepada kita sampai ia berdamai dengan kita di dalam Kristus. Manusia sebagai anak-anak yang dimurkai dan terasing dari Allah karena dosa telah memperoleh pembenaran cuma-cuma untuk menenangkan Allah melalui pengorbanan Kristus. Kesadaran akan murka Allah membuat orang percaya bersyukur atas tindakan kasih Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. Calvin dan Katekismus Heidelberg tidak hanya mengajarkan teori kepuasan, tetapi keduanya juga mengajarkan tentang keterpisahan antara kesadaran akan murka Allah di bagian kedua Katekismus Heidelberg dan rasa syukur bagian ketiga Katekismus Heidelberg. Dalam video berikutnya, kita akan membahas kontinuitas dan diskontinuitas dari Calvin ke Katekismus Heidelberg dalam konsentrasi doktrin gereja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.